Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bu. Apa kabar Aku nggak Bapak ada, Ibu semua? aku nggak ada di Baik. prakaryanya PowerPoint. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Sehat semua Dian. ya. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan lokakarya yang kedua, yaitu mengenai visi untuk lingkungan belajar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya minta untuk Bu Ari untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Bu Ari. Ya, baik Bu Dian. Teman-teman, sebelum Loka Karya 2 kita mulai, marilah sama-sama kita tundukkan kepala berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan Loka Karya 2 kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Ari. Bapak Ibu CGP semua, perkenalkan saya Bu Dian Kartika Sabatini yang saat ini mengajar di SDN Kelapa Dua Wetan 01 pagi. Nah, untuk kesepakatan kita pada hari ini dari ajuan saya yang pertama menghargai sesama CGP dan fasilitator. Jika satu berbicara sama mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif dan juga fokus. Apakah bisa disepakati bersama Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, tujuan dari sesi ini, Bapak Ibu, kita nanti Bapak Ibu semua dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS sebelumnya, ya mengenai keyakinan kelas. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Beda, Bu. Beda ya? Boleh minta tolong siapa yang mau memberikan pernyataannya. Tadi Pak Yono bilang beda. Bagaimana Pak Yono? Apa Ya, Bu. perbedaannya? Bedanya gini, Bu. Kalau peraturan kelas itu seperti hukum yang berlaku. Jadi, sifatnya top to bottom. Jadi, dari atas, dari guru-guru atau dari manajemen, dia selalu membuat peraturan A, B, C, D, E serta dikenai sanksi. Nah, sementara Oke. kalau kesepakatan adalah hal yang disepakati oleh seluruh warga kelas untuk kenyamanan dan kondusivitas pembelajaran di kelasnya. Sementara keyakinan kelas adalah hal-hal yang sifatnya kebenaran ya. Jadi misalnya bersih itu indah atau belajar itu lebih enak dilakukan kalau kelas bersih. Nah itu keyakinan kelas. Nah, baru kesepakatan kelasnya apa misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yono. Tadi ada tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya, itu kesepakatannya. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Mungkin dari... Ya, Bu. Oke, Bapak Hadi, coba Ya, Bu. bagaimana? Apakah Kalau sama atau peraturan itu, dia sifatnya memaksa, Bu. Jadi, suka tidak suka, dia harus patuh. Kalau tidak mengikuti, itu ada hukumannya. Kalau kesepakatan kelas itu terjadi antara guru dan murid menyepakati, Bu, bareng-bareng apa yang didiskusikan. Begitu, Bu. Nanti kalau tidak mematuhi, ada konsekuensinya, Bu. Kalau keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang kalau dari agama manapun, ras apapun, pasti itu memiliki nilai positif, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Hadi. Kita saling melengkapi dari Pak Yono tadi sudah memberikan pendapatnya dan juga dilengkapi oleh Pak Hadi. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengirimkan link Jambrut sama-sama mengenai beberapa hal. Nanti Bapak Ibu akan melihat di situ apakah itu masuk dalam keyakinan atau kesepakatan ataukah peraturan. Nah, apakah sudah terkirim Bapak Ibu link Jambrutnya? Sudah, Bu. Silakan Bapak Ibu coba diisi ya untuk mengganti apakah di situ peraturan kelas atau kesepakatan atau keyakinan. Coba saya share screen dulu. Lagi. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iya, sudah betul. Ada yang mau berpendapat tentang apa pengelompokan peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas ini? Ya.
Ya, Boleh saya mungkin berpendapat, Bu? boleh silakan Bu Ari. Iya. Menurut saya pengelompokannya ini sudah benar, Bu. Jadi seperti yang saya sudah baca di modul, bahwa yang namanya peraturan itu hanya ada dari atasan, ya. Kemudian untuk bawahannya hanya mengikuti saja, itu yang dimaksud dengan peraturan. Sama halnya ketika peraturan kelas, maka guru di situ dikatakan sebagai atasannya, kemudian murid sebagai bawahan. Yang membuat itu guru, hanya satu arah saja, tidak ada komunikasi dari anak itu sendiri. Kemudian untuk kesepakatan kelas, artinya dua arah antara guru dan siswanya itu sendiri. Ya, sama-sama membuat kesepakatan maunya kelasnya seperti apa. Ya, baiknya menurut anak-anak, seluruh anak dilibatkan di sini, Bu. Dan gurunya kemudian membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama antara guru dengan anak. Nah, dari kesepakatan kelas inilah muncul keyakinan kelas yang nantinya diyakini bahwa jika mereka melanggar maka akan ada bukan sanksi tapi ada konsekuensinya tersendiri yang mereka sendiri yang menyatakan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ari ya, benar sekali ya Bapak Ibu yang seperti yang dikatakan oleh Bu Ari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu keyakinan kelas itu berarti turunan dari peraturan kelas yang kita turunkan lagi menjadi kesepakatan dan kita turunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadilah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah keyakinan kelas yang sudah kita pelajari ini? Ada 6 langkah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menaruhkan kayak sticky note yang ada di sini di langkah pertama yang mana, langkah kedua yang mana, langkah menggeserkan kira-kira. Halo Bapak Ibu. Oke, berarti kita diskusi kelompok ya, Bu, karena ini ada 6 jadi kita saling Lagi mikir nih, Bu. Jadi ada 6, ini tinggal digeser aja nih Bapak Ibu. Oke, berdiskusi mengenai peran berdiskusi untuk orang keyakinan. Betul belum ya? Kalimat yang positif. Oke, nomor 1 berdiskusinya. Maaf. Tadi kayaknya hanya ini nomor 2 sama 3 deh. Ya, tadi sudah diskusi. Terus muncul peraturan ya. Suaraku. Ya, Ini Bapak nomor Ibu, 5 itu kalau sudah berdiskusi itu berarti apakah itu peraturan? Apakah peraturan itu harus didiskusikan? Ayo. atau gini, Bu, nomor 1 masuk memunculkan peraturan dulu. Habis itu baru kita diskusikan. Nah, kan biasanya peraturan-peraturan kelas tuh dari situ kita bahas bareng-bareng deh, kita sepakati bareng-bareng gitu. Gimana Bapak Ibu? Atau berdiskusi mengenai apa ya? Memunculkan bisa di awal bisa di akhir tergantung peraturannya udah jadi atau yang mau kita diskusi. Oh iya, peraturan udah ada atau belum? Karena memunculkan peraturan berarti kayaknya di depan deh, Pak. Karena kan kita kan buat keyakinan. Jadi peraturannya udah ada dulu, baru nanti terakhir kita perbaiki. Oke. Iya. Oke. Jadi kita kayak nih, Bu Dian. Karena peraturannya berdasarkan keyakinan kelas. Iya, karena kan di sini keyakinan. Oke. Oke. HP-ku basah. Gimana, Bu? Oke. Apakah sudah seperti ini Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Oke. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama adalah memunculkan peraturan. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena kalau tadi ya saya lihat diskusinya, kenapa nggak diskusi dulu? Karena kan kalau sudah diskusi berarti kalau peraturan kan langsung dari atasan. Seperti itu. Lalu yang kedua mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Kalau sudah ada peraturan, lalu diubah dengan kalimat positif, lalu disarikan lagi kata-kata universal yang penuh dengan kebajikan ya, menjadi suatu keyakinan. Lalu diskusikan lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelasnya. Nah, setelah itu didiskusikan peran seluruh warga kelas seperti apa, sudah dibuat itu benar. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian keputusan Bapak Ibu, akhirnya kita Oke, Bapak Ibu, akhirnya kita masuk sesi terakhir, yaitu kita simpulkan bersama. Mungkin dari Bu Zihan bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya pelajari hari ini, yang pertama adalah saya menjadi lebih tahu lagi tentang perbedaan antara keyakinan kelas, peraturan kelas, dan
peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Kemudian tadi dengan cara seperti menggabungkan atau memilah mana yang itu sangat membuat saya itu sangat menarik Bu, dan membuat saya lebih tahu lagi perbedaan dari ketiganya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Zihan. Bapak Ibu, yang paling akhir dari sesi ini adalah kita merefleksikan bersama. Bapak Ibu, saya akan memberikan link Zamrud di Zoom, dan Bapak Ibu silakan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti dapat diisi setelah sesi ini ya Bapak Ibu ya, karena waktunya kita sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Pak Yono untuk memimpin doa. Baik Bu, dan baik teman-teman, mari setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran modul kali ini, pada baiknya kita tutup kegiatan kita dengan doa. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang sudah kita pelajari, dapat bermanfaat buat kita selaku calon guru penggerak dan bisa mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono, terima kasih CGP hebat. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Dian.